Baik semuanya, setiap kelompok masing-masing bikin video komunikasi, bertemakan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kumpulin lagi ke saya dalam waktu 2 minggu lagi ya. Apakah ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Santai aja gak sih Pak? Kayak gak tahu aja. Komunikasi mah udah jadi makanan kita sehari-hari. Buat tugas kayak gini, jangankan dikasih waktu 2 minggu. Beri kami waktu 2 hari, videonya akan selesai dengan estetik. Betul Pak, kalau anak KP sampai gagal paham tentang komunikasi, berarti ada yang salah dengan tata surya ini. Betul nggak? Betul. Kalau enggak juga paling ada yang salah sama otaknya. Oke, kalau gitu saya tunggu dalam waktu 2 hari ya. Wah, terima kasih. Oke. Karena waktu kita cuma dikasih 2 hari, gara-gara ketua ini yang sombong ini ya. Jadi sekarang kita bagi tugas ya. Nah, kalau gitu, otomatis gue jadi sutradara sekaligus konseptor utama dong. Kalau gitu mending gua jadi kepala kreatifnya. Kita usung temanya konsepnya sci-fi. Ada alien nih, turun dari Mars, jadi mahasiswa KPI. Nah habis itu mereka belajar bersama kita di kelas. Gimana menurut lo? Menurut lo dah? Menurut gua enggak, karena budget kita tuh 0 rupiah, deal. Gimana kalau kita mengusung temanya horor komedi? Ada hantu nih di studio radio. Gimana menurut lo? Ngaco aja lu, deal. Enggak ya? Kalau gitu, gimana kalau ada mahasiswa KPI dapat mukjizat, bisa ngobrol sama hewan-hewan yang ada di KPI? Jadi maksud lu kita hewan? Sebenarnya isi FVP lu apa sih, Dil? Komunikasi adalah sebuah proses dinamis di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan guna menyampaikan. Breaking news! Dilaporkan langsung dari TKP, seorang mahasiswa dari KPI sedang berusaha terlihat pintar. Cut. Tunggu Dil, ini kan video buat edukasi, bukan buat komedi. Lah, lu kagak tahu li, ini tuh yang dinamakan dengan teknik engagement penonton. Deal, lu mending diem deh. Lu mending mundur dari sini atau gue lempar nih tripod, ha? Ganggu aja lu. Dua jam loh kita di lapangan, tapi kita cuma dapat rekaman gagal, ujungnya cuma 40 detik lagi. Sekarang gue paham kenapa dosen ngasih kita waktu 2 minggu. Karena dosen kita juga tahu mahasiswa KPI itu gak ada yang normal otaknya. Kita cuma kebanyakan teori, tapi minim dalam aksi. Lihat, mereka sedang berinteraksi sosial. Komunikasi mereka berjalan lancar loh. Kacau kali lu. Lancar dari mana? Lihat lagi deh. Mereka kan lagi baku hantam, bukan mau komunikasi. Lihat, tapi pesan mereka itu tersampaikan. Mahasiswa marah. Mahasiswa B mengetahui bahwasannya mahasiswa A sedang marah. Komunikasi mereka berjalan lancar. Tuh lihat tuh. Serah udah. Ya. Halo guys,
welcome back di podcast kelompok 2 bersama gua Ali dan teman gua Gia. Halo guys, kembali bersama kita di podcast kelompok 2. Menurut kalian nih, momen komunikasi apa yang paling susah dipahami di dunia ini? Momen komunikasi yang paling berbahaya ketika seorang ibu atau seorang pacar sudah mengatakan kalimat atau kata terserah. Betul apa tidak? Betul tidak? Gimana menurut lo? Nah, betul itu. Secara kamus sih, terserah itu artinya bebas. Tapi kalau secara pengalaman hidup, lo salah langkah, lo kelar. Woi, ini kenapa pembahasannya malah jadi curhat masalah cinta? Fokus ke konsep awal. Gia, lu juga jangan motong omongan gua terus dong. Gua kan lagi bawa teori klasik tentang interaksi simbolik. Lu mau bawa analogi receh. Receh, justru orang tuh lebih nyambung sama contoh kayak gitu, Li. Lo dari tadi sibuk sama teori. Lo pikir ini sedang skripsi? Yo guys, inilah dinamika anak KPI yang dimana kalau sedang stres bukannya ngobrol secara baik-baik tapi dengan adu ego, guys, lihat guys. Ya, oke guys, jangan lupa subscribe and Oke. Deal, lu keterlaluan, Deal. Lu pikir semua dunia ini bisa lu jadiin konten bercandaan, hah? Gue capek, Deal, semalaman ngerjain tugas ini. Sedangkan kalian cuma mikirin egonya masing-masing. Gue capek, Deal. Kenapa sih bercanda terus? Lihat nih, kamera gue rusak. Lin, sumpah Lin, gua nggak sengaja Lin, asli Lin. Gua ganti servisnya dah. Gue gak butuh duit lu. Gue cuma butuh semua momen ini selesai. Tugas ini selesai malam ini, Deal. Gue capek. Tenang dulu. Lin, sebagai ketua, gua Stop. Lu jangan pernah ngomong sebagai ketua. Gue muak, Li. Lu selalu ngomong sebagai ketua, sedangkan lu gak pernah mimpin kita dari kemarin. Lu cuma peduli penampilan lu, muka lu, biar kelihatan keren kan di depan kamera. Gue capek. Beresin semuanya. Lin. Udah, gak usah dikejar. Kalian berdua udah diam aja di sini. Kita itu sebagai kelompok, kita tuh harusnya kompak buat selesaiin tugas ini. Dan lu, Deal, lu itu terlalu kebanyakan bercanda, tahu nggak? Lu itu gak pernah bisa bedain mana lu harus serius, di mana lu harus bercanda. Lu selalu aja bercandain itu. Katanya kita anak komunikasi, tapi komunikasi kita gak ada yang benar. Bikin muak aja, tau nggak? Gua benar-benar minta maaf kok. Adik kita mau ikut kalau gedung
Rencana tuh sederhana ya. Ini saya selalu ngumpulin berangkat untuk outfit nanti. Ini waktunya cuma foto. Itu kayak cari aja sana. Ini perpus dan berisi. Hey guys, dia selesai. Soalnya jam 5 sore ini semua loket ditutup. Soalnya mau ada rapat di kanan. Waduh, kalau dia telat, dia bisa aja batal masuk kuliah semester ini karena gak ikut Mas Jul. Kalau tahu gitu, bantu. Jangan malah pada diem aja. Ayo, ayo, ayo. Adil, ya, lakukan distraksi komunikasi visual sekarang. Pak, lihat Pak, di belakang Pak. Tadi ada motor yang gerak sendiri kayaknya kesurupan ya Pak. Ngomong apa kamu? Jangan bikin hoax. Gerit. Itu motornya muter-muter nanti gimana kalau nabrak mobil? Bukan aku doang Pak. Waduh, Ayo cepetan. yang benar kamu. Awas kalau main jam pulang. Awas kalau bohong ya kalian ya. Ayo Pak, itu Pak, di sana Pak. Itu siapa ya? Tunggu Pak. Aku ada wawancara. Fenomena motor gaib menurut Bapak untuk kenyamanan kampus itu Pertanyaan gimana? macam apa itu? Ngomong kosong pinggir kalian. Walah. Ternyata kalian mau ngelabui saya. Dasar kalian kumpulan penyesat satpam. Enggak. Bukan penyesat satpam, Pak, tapi ini tuh namanya teknik komunikasi massa tingkat lanjut. Ayo Pak, kita lihat. Dasar kalian. Sel, kamera utama kita emang hancur. Di balik siapa yang bikin hancurnya itu gak penting. Yang penting sekarang kita tetap punya semangat yang sama buat ngelanjutin tugas ini. Tapi coba deh lihat ini. Gue sempat ngerekam semua momen yang udah kita laluin tadi. Dari perpustakaan sampai ke depan pintu dekana tadi, gue abadiin di HP gue itu. Lo bisa lihat. Video ini jujur banget. Hari ini kita emang bener-bener ditampar sama keadaan. Kita udah berjam-jam ngerjain tugas ini, bikin film dokumenter, bikin film tentang komunikasi. Yang awalnya kita bilang ini gampang aja karena kita anak KPI. Tapi dibalik itu kita gak bener-bener ngerjain ini dengan baik. Kita cuman bicara tentang ego kita masing-masing tanpa mau dengar orang lain. Maafin gue ya, Dil. Tadi gue sempat bentak-bentak lu. Enggak, Sel. Lu nggak salah. Yang salah tuh gua, Sel. Gua terlalu kekanak-kanakan tadi. Gua janji, Sel. Gua akan gantiin kamera lu. Dan gua juga janji gua nggak akan mengulangi apa yang tadi gua lakukan. Sebagai ketua, gue juga minta maaf. Jujur, gue emang terlalu egois. Mulai sekarang gak usah pakai acting kaku-kaku gue ini lagi. Sel, pakai aja HP Rangga, pakai footage di HP-nya. Kita bikin aja video dokumenter tentang narasi esensi mendengar. Gimana? Oke, gue bakal edit video ini jadi dokumenter terbaik yang ada di angkatan kita.
Jadi sekarang kita gunain sisa waktu kita sampai subuh, oke? Yuk, semangat! Ayo. Semangat! Semangat. Semangat, semangat, semangat! Berhasil! Balik. Oke, 2 hari yang lalu kamu bilang komunikasi itu adalah makanan sehari-hari kan? Iya Pak. Maaf kalau videonya kurang. Oke, mungkin video kalian secara teknis itu sangat sederhana, namun ketika digali secara lebih dalam menurut esensi daripada ilmu komunikasi, mungkin terdapat nilai yang sangat besar yaitu empati. Maka daripada itu proyek kalian sama saya akan diberikan nilai A. Yes. Dan ini untuk semuanya ya, video kalian ini bisa menjadikan contoh lebih baik kepada angkatan yang di bawah begitu. Selamat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gila. Nilai A ada di tangan kita, guys. Lihat nih, nilai A, guys. Dan hari ini juga gua dapat hikmah tau. Apa Lo tuh? pengen tahu gak? Kasih tau kita lah. Tahu ternyata ya, komunikasi itu penting tau. Kalau di dunia ini tidak ada komunikasi interpersonal, bahwasannya gua nggak akan tahu kalau di kantin sekarang ada promosi nasi goreng plus teh manis. Lu pada mau kagak? Daripada habis mending gua serbu duluan. Dadah. Emang bener anak FP itu gak pernah ada yang normal ya. Nunduk matanya. Oh, action. Kerja. Momen ketika Duduk. lupa gua. Jadi asrama cinta. Cut. Asrama. Woi, ini kenapa? Merah, roll and action. Gil, lu juga jangan, jangan nyabip. Sirena serius. Semua konten di dunia ini bisa lu jadiin bercandaan. Gua bakalan mikirin gimana caranya kelompok kita langsung kan gitu langsung. Lin, sebagai ketua. Stop. Sin 6 dan 12 roll 1. Audio siap. Main. Saya jalan. 1, 2, 3 and action. Capek dia. Tenang dulu tuh. Oh, orang ini sana udah. Pada teh. Kalian berdua tuh apa? Kalian berdua. Cut. Kita kan anak komunikasi. Ah!
jadi pindah. Jadi diri lu. Jangan pindah, jangan. Lu bantuin aja. Segini nih. Masuk Pak, masuk mahasiswa. Kacau, kacau. Semua loket administrasi ditutup. Semua administrasi ditutup. Iya, bayarlah soalnya kayak berantem dagelan jadi kayak. Soalnya udah berhenti. Langsung nyambung aja. Sorry. Mahasiswa kamu. Penting kaku gua lagi. Ampun. Sin 9 tek 1 roll 27. Si narasi ekonomi. Nah ekonomi. Ekonomi.